Ya, kita masuk lagi ke security informasi hari kedua. Setelah kita ngebahas kriptografi model hashing, langkah berikutnya adalah kita bahas tentang simetrik kriptografi. Apa artinya simetrik? Artinya pihak si penerima file harus tahu passwordnya apa. Nih, file. Ya, filenya terencrypt. Nah, supaya dia bisa buka ya harus tahu passwordnya. Jadi artinya di proses yang kedua ini kita butuh password. Ya. Loh, tadi di sini bukannya butuh password. Ya, ini opsional passwordnya ya. Contoh seperti ini tadi, yang di hashing itu kayaknya bisa kita kosongkan. Artinya dia nggak perlu pakai password lebih. Bisa seperti itu. Yang misalnya saya bank nih ya. Jadi dia hanya fokus ke MD5, MD4-nya saja tanpa harus menggunakan password, tetap jalan ya. Ya. Oke, tapi untuk yang simetrik itu didefinisikan defaultnya dia sudah menggunakan password. Ini contoh-contohnya. Des, dia Bluefish, Chipper, ya, dan sebagainya. Ya. Sedangkan untuk contoh yang berikutnya adalah asimetris kriptografi, itu dia passwordnya unik dia, ada public dan privat. Ya. Artinya password saat dia mengencrypt dan password saat dia ngebuka itu berbeda. Kalau yang ini kan saat dia mengencrypt dan mendekrypt passwordnya sama, satu kunci ya kan untuk mengencrypt dan mendeskripsikan pesan. Kalau yang ini passwordnya beda. Saat mengencrypt 123, saat mendekrypt ABCD misalkan, ya itu bisa berbeda. Unik ini makanya disebut dengan revolusioner. Seperti itu ya, teknik revolusioner. 3-4 terakhir ini maksudnya nih ya era modern lah ya, seperti itu. Kalau sebelumnya kan dia harus tahu passwordnya pun harus sama. Beberapa buku kriptografi hashing tidak dimasukkan ke dalam teknik kriptografi ya, dia karena dipakai hanya untuk validasi. Tapi di sini saya masukkan bahwa ini bagian kriptografi karena dia bisa menyamarkan. Oke, sekali lagi asimetrik artinya passwordnya beda saat encrypt dan mendecrypt. Ada istilah di sini adalah public key dan private key. Public key itu apa? Saat dia mengencrypt itu dia menggunakan public key. Ya, kenapa? Karena nanti saat mendekrypt pihak pihak lawan ya filenya itu sudah membawa public key ya seperti itu, sehingga si pihak penerima nanti cukup masukkan private key dia langsung kebuka seperti itu. Ini contoh-contohnya ya. Kita langsung lihat contoh di sini ya. Kalau kita mau praktekkan ya, di sini ada link web, misalkan di download ya. Kita buka contoh di sini. Ya, silahkan di download filenya, klik download. Oke, dia lagi proses ya. Oke, sembari download saya akan menjelaskan dulu contoh. Contoh gimana sih contohnya privat simetrik key tadi? Contoh di sini kita lihat di bawah ya. Ini langkah-langkah cara instalasi pakai komposer. Ini MD5 tadi udah. Nah, ini dia. Contoh simetrik ya. Kita contoh yang sederhana di sini pakai Wegener Chipper. Ya, Wegener Chipper itu rumus matematikanya seperti ini. Ya. Chipper ditambah key mod 26. Ya, ini rumus mendekryptnya berarti chipper ditambah key mod 26. Contohnya gimana sih? Mudahnya kita lihat contoh seperti ini. Bisa kita nulis misalkan ya. Serbu Berlin ya, Serbu Berlin ya. Kita batasi contoh di sini pakai huruf besar semua ceritanya, Serbu Berlin ya. S ketemu ya, misalkan passwordnya apa? Pizza ya. Pizza ini password diulang-ulang sebanyak tulisan yang mau diencrypt. Pizza P itu jumlah hurufnya sama. Nanti S ketemu P jadi huruf apa? Ya, kita lihat di sini huruf S, ya kan? Bertemu dengan huruf P, ya ketemunya huruf apa nih? S P. Aduh lewat ya. H ya. S ketemu P ketemu jadi huruf H. H ya kan? Kemudian E ketemu I. Ya, E ketemu I. E bertemu huruf I jadinya M. Ya. E ketemu I jadinya M. Jadi HMQ ini jadi chippernya nih. Ini jadi chippernya. Ya. Loh gimana cara kerjanya? Ya. Ya S ini secara ASCII berapa?
Ya, misalkan AS itu ya kita lihat lagi tabel ASCII ya. Secara matematika ASCII-nya berapa huruf S besar? Ya, S besar itu secara ASCII adalah 083. 83 ya, kalau kita lihat rumusnya di sini ya. 83 dikurangi dengan huruf P. Ya, P-nya berapa? 80. 83 kurang 80. 3. Modnya berapa modnya? 26. 26 dapat dari mana? Panjang huruf besar yang ada di sini 26 huruf. Nah, seperti itu. Ya, dapatlah huruf 83 kurangi 3 ya tadi ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu kalau dilihat secara rumus matematika. Ya, kalau dia minus ditambah 26 ya, kembali ke muter dia berputar. Ya, ini secara matematika. Itu rumus Wegener-Cipper. Saat mendekrip sama ya, saat mendekrip juga sama. Nanti H ketemu P jadinya huruf apa? M ketemu I jadi huruf apa? Seperti itu. Ya. Contoh daripada simetrik itu ya Wegener-Cipper ya, Blowfish dan sebagainya. Tapi kalau yang public key kita butuh dua ya, saat mengencrypt, saat mendekrip. Oke, ini sudah selesai, kita coba praktekkan. Saya ekstrak. Nah, ini library dan semuanya kita cut aja. Ya, hasilnya kita cut. Kita letakkan ke dalam web kita. Jadi di C, SAM, Metodok, kriptografi 3 cara. Oke, kita cemplungkan aja semua di sini. Ya, jadi hash ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan ya. Di sini ada contoh-contohnya nih di bawahnya sini nih. Ini yang disupport nih. Ini algoritma-algoritma yang disupport. Ada AES, Blowfish. Kita coba yang AES ya. AES ini kategori simetrik ya, karena kita butuh password. Oke, cara prakteknya ini sudah ada contoh, kita buka contohnya. Kita bikin halaman baru. Dan kita taruh di sini. Kita kasih nama tes AES.php. Oke, bintang-bintang ini kita hapus. Ini contoh AES ya. Ini plain text. Oke, kita buat plain text baru aja. Ini password. Oke. Kita bikin di sini $ plain text misalkan ya. Nah, ini misalnya contoh kalimatnya yang mau dienkrip. Key-nya misalkan adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan ya. Atau A, B, contoh tambah lagi berkompleks. Nah, ini kita bahas nih di sini. Plain text udah dapat, sekarang cippernya. Ini rumus cipper. Dan ini rumus decrypt-nya. AES decrypt. Yang di decrypt adalah cipper. Nah, seperti ini AES. Kita cetak ya. Saya copy. Bikin baru aja. Dan teksnya apa? Dan teksnya HR garis pemanjang. Kemudian cippernya apa? Dan decrypt-nya apa? Ya, kita panggil tes AES. Ya, plain text-nya ada apa kabar? Cippernya ini, decrypt-nya ini. Ya, dibalikin lagi. Sama, ya. Ini contoh penerapan AES ya.
Silakan nanti dibaca ya, hitungan manual AS algoritma. Dia pakai model shift ya, shift left dan sebagainya. Tinggal diikutin lagi aja ini ya, teori kerja daripada AS itu seperti apa ya. Dia bikin ini ya, bikin pola dia ya, dia buat kernel sendiri, model XOR dia ya, dan seterusnya. AS berhasil. Lanjut kita coba algoritma yang lain ya, metode block. Base ini bukan ya, base ini kalau kita lihat di sini dia untuk blok ya, bikin blok ya, bikin blok 64, 32 dan sebagainya. Ini contoh yang lain ya, Bluefish. Tes Bluefish ya, ini tandanya kita buang ya, komentator sebelumnya. Nah, ini sama, kita copy aja ini tadi contoh plain text, password key-nya juga sama. Kemudian key-nya ini berarti kita masukkan di sini berarti ya, menggantikan key-nya. Ini contoh plain. Kalau ini contoh plain text-nya maksudnya huruf A-nya random 1024 kali ya. Oke, kita tidak pakai ini, kita pakai plain text yang ini. Sama nih kita pisahkan ya. Itu adalah zipper. Ini rumus zipper. Dan ini rumus sudah decrypt. Decrypt adalah mendecrypt daripada zipper. Oke. Sama ini juga bawahnya kita masuk plain text ya, zipper. Apakah berhasil? Tes Bluefish. Sama ya. Plain text-nya ini, zipper-nya ini, decrypt-nya ini. Ya, berhasil. Ini berarti Bluefish kategori apa? Kategori simetris. Ingat sampai akhir harus diingat tuh. Kriptografi itu endingnya cuma 3. Hashing, simetris, asimetris. Ya. Kalau simetris dari mana? Karena dia butuh password. Passwordnya sama antara mengencrypt dan mendecrypt. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi algoritma yang lain apa yang disupport. Dash. Ya, ada dash juga nih. Wah, sama caranya mudah ya. Kita tinggal cukup apa? Copy aja ini ya. Contoh example-nya ini baik sekali yang bikin. Ya, artinya rekan-rekan bisa mempraktekkan nanti ya untuk skripsi bisa, tapi ya tadi ya untuk skripsi setidaknya harus tahu hitungan manualnya ya. Oke. Ini saya replace juga bintangnya. Ya, sama tadi kita butuh plain text dan key. Ya, ini plain text dan key-nya. Plain text itu nanti kita bisa modif ya. Masukkan dari kotak input misalkan ya. Oke. Passwordnya. Ini plain text-nya dia random, kita ganti ya. Sorry. Kita encrypt ya. Ini contoh zipper. Sama ini diulang-ulang aja ya. Ini contoh decrypt. Sudah ada contoh aja enak ya. $zipper. Lalu kita copy variabel ininya tadi. Sama ya. Tes dash. Kembali lagi ya. Sama. Oke, lanjut. Praktek yang lain sama nih dan seterusnya ya. Tapi ini kita nggak apa karena kita hanya sedikit yang datang, jadi kita sama praktek aja ya. Sama praktek untuk membantu teman-teman yang hari ini tidak hadir. Hashing random ini hash ya. Hashing ini sama ya, hashing sama ya. Base 64 encode dia. Ya, mau dibuat boleh, nggak dibuat sama ini teknik hashing ini. Hashing ini satu arah, tapi dia ada passwordnya juga sama. Base 64 encode. Ya. Ini ya turunan dari ini ya. Kita tinggal ganti aja nih.
kita mau model SHA-1 diganti dengan MD5, SHA dan seterusnya bisa ya. Jadi library yang kita download ini tadi support dengan teknik hashing yang dikasih password ya. Ya nggak apa, kita praktekin saja. Sini sudah ada contohnya. Ya, kita praktekin model hashing bawaan library yang kita download barusan ya. Hash. Bintang. Kita replace. Tadi dia supportnya apa saja, ini kita bisa ganti dengan ini ya. Ini supportnya tadi ya. Nah, ini dia nih. Jadi kalau yang sekarang dipakai kan SHA-1 ya. Oke. Kita copy tadi plain text dan key-nya. Ya. Kemudian ini contoh encrypt-nya. Ini adalah plain text-nya. Kalau ini apakah decrypt ya? Base64 decrypt. Coba kita lihat ya. Ini apakah encrypt 2 ataukah decrypt? Kita lihat coba. Kita cetak di sini. Hashing di sini apakah dia ngembalikin atau gimana kok bisa di base64 ya? Ini zippernya ini berarti encrypt 2. Kita tes hash. Oh ya, dia tidak mengembalikan ya, tetapi udah di hashing lalu di combine dengan passwordnya ya. Artinya dia bukan ngembalikin ya. Berarti ini zipper ya. Zipper hash. Nanti zipper hashnya itu di base encode menjadi zipper asli. Berarti ini zipper, ini masih zipper hash. Ya, hashing, tetap hashing ya. Kita bisa ganti dengan ini SHA-512 atau MD5 dan sebagainya ya. Tambah banyak dia. Ya, artinya tambah sulit ya untuk membongkar ya, seperti itu. Oke, bagus, jalan. Kemudian lanjut. Kita masuk ke script berikutnya. Hash sudah, random. Random ini dia bikin random aja ya. Dia hanya bikin bilangan random. Dia bukan algoritma sini. RC2, RC4 silahkan dicoba. Disendel juga sama. Disendel ini ada contoh juga di sini. Ya. Ya, RC4 juga mudah. RC4 banyak juga dipakai ya. Tapi kok nggak dipraktekin kayaknya tanggung ya. Kita praktekin aja lah semuanya. Biar jelas ya, mana yang bisa, mana yang nggak bisa. Tes RC2. Yang capek ganti-ganti bintang aja ini ya. Kemudian kita copy tag dan key-nya. Ya. Ini key-nya kita masukkan ke sini. Ini plain text-nya udah di atas ya. Nah, baru kita bagi di sini. Ini kali adalah encrypt. Dan ini adalah decrypt-nya. Ya. Kita cetak hasilnya. RC2. Oh, nggak jalan ya. Zippernya nggak jalan. Oh, salah tulisan zippernya ya. Zipper. Oh, ini gimana nulisnya nih? Plain text ya kan? Encrypt. Zipper ini maksudnya ya. Zipper. Jadi selain kita paham istilah hashing simetrik asimetrik, kita tahu juga ada zipper. Zipper itu adalah hasil file yang di encrypt. Ya, ini decrypt. Setelah dia di decrypt kembali lagi. Oke.
RC2 sudah, lanjut ke RC4 ya, praktek RC4 sama kita tes RC4. Ya, sama ini juga kita kasih plain text dan passwordnya. Contoh. Berarti ini adalah key-nya kita masukkan ke dalam set key ini ya. Artinya plain text ini contoh random kita ganti dengan plain text yang sudah di atas. Lalu dia membuat engine RC4 ini kita encrypt. Ya, ini adalah zipper. Dan ini adalah decrypt. Lalu kita cetak. Kita ambil aja yang ini. Oke. RC4. Tes RC4. Sama ya, bisa ya? Mudah ya, ada contohnya ya. Udah banget ini. Yang capek ngubah-ngubah aja. Ya, artinya kan bisa memodif ya. Maksudnya mengembangkan itu gimana? Ya jangan langsung begini, kasih aja halaman inputannya apa. Misalkan tulis kalimat Anda, ya kan? Bikin input kayak tadi seperti halaman ini nih, ya kan? Dimodifnya seperti itu. Ya ini hanya ibaratnya engine-nya, kan tinggal memodif nantinya ya. Udah banyak sekali nih contoh-contoh aplikasi skripsi ya. Oke, krip lagi contoh Rich Endel. Rich Endel terkenal juga. Ya. Rich Endel terkenal juga ini. Kita lihat apakah jalan dia di sini. Kita buang. Oke, set key juga sama. Kita butuh key dan ini ya. Plain text-nya apa? $key kita masukkan. Set key, jadi dia ngeset ya password yang ini buat engine-nya. Nah, ini sama nih kita bagi menjadi zipper dan decrypt. Kita cetak kembali. Jalan ya, oke. Lanjut, kita masuk ke, kan tadi ada yang ini ya. Ada yang asimetris, nih RSA ini asimetris ya. Asimetris kenapa? Karena dia memiliki public key dan private key. Oke, kita testing ini yang unik. Kalau RSA dulu Gamal ya. Kalau RSA ini lebih rumit lah. Kenapa rumit kita jelaskan. Ini dia RSA create key. Create key ya. Jadi key-nya itu dia ngebentuk sendiri, mengenerate sendiri ya. Plain text-nya sama, kita buat ini aja. Load key, private key ya. Kita cetak di sini ya. Private key-nya itu apa sih? Ya. Private key-nya apa? HR garis memanjang kita kasih. Kemudian public key-nya apa? Jadi dia public key yang untuk mendecrypt ya. Oke. Oke, plain text-nya juga sama, saya munculkan di kelas ini. Plain text-nya ada, zipper-nya apa nih zipper-nya? Zipper-nya itu berarti ini nih, zipper tag ini. Ini zipper kita kasih nama ya, zipper tag atau zipper. Oke. Dan yang ini adalah $decrypt. RSA decrypt. Ya, kita tes coba. Tes RSA. Nah, ini banyak ya. Ini adalah
public key-nya dan ini private key dan ini public key. Ya. Dan ini contoh plain text-nya, zipper ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini public key itu dipakai untuk ininya ya. Untuk ininya ya. Jadi beberapa referensi memang ada yang menjelaskan sebaliknya ya. Public key itu ya saat dia mengencrypt. Saat mendecrypt pakai private key. Tapi kalau di sini contohnya di library ini private key dipakai untuk mengencrypt, dapatlah zipper. Ya. Saat dia mendecrypt menggunakan public key. Seperti itu. Atau kita coba ya, kita balik ya. Kita balik RSA reverse. Kita balik reverse ya. Jadi public key-nya itu ya kita masukkan sebagai membentuk zippernya. Dan private key-nya itu saat mendecrypt-nya. Apakah hasilnya bisa balik? Ya, apakah hasilnya bisa balik? Bisa balik juga, ya. Di sini juga sama udah disebutkan bahwa kalau kita kebalikannya, misalkan ya, mengencrypt-nya menggunakan private key, mendecrypt-nya menggunakan public key, ya. Kembali kalimatnya. Atau sebaliknya, mengencrypt-nya menggunakan public, mendecrypt-nya menggunakan private. Sama hasilnya, ya. Seperti itu. Ya dibolak-balik gak ada masalah dia. Ya. Kembali lagi ya. Artinya saat mengencrypt mendecrypt dibalik nggak apa. Asalkan sepakat encrypt-nya pakai public, decrypt-nya pakai private atau sebaliknya. Jangan tukar-tukar ya, mengencrypt-nya public, mendecrypt-nya public nggak ketemu ya, seperti itu. Oke, RSA contohnya ya. Nah, RSA ini kategori asimetrik karena membentuk password mengencrypt mendecrypt-nya berbeda. Rumitnya di sini ya, di rumitnya dia file public key-nya itu panjang ya. Susah ngapalinnya nih. Aduh, kayak gini ngapalnya susah nih. Ya private key-nya juga ya lumayan lah ya, public key-nya ya. Maka orang kalau untuk pesannya sederhana menggunakan model sederhananya RSA yaitu Elgamal ya, menggunakan model Elgamal ya. Contohnya seperti ini Elgamal. Jadi kita mudah untuk melacak asal muasalnya itu dari mana ya. Ini contohnya nih. Linknya udah saya sertakan. Kalau agama ini mudah lah, masih bisa terunut lah seperti itu ya. Jadi cara pertama dia tentukan nilai P, cari bilangan prima. Berapapun terserah. Oke, contoh sekian. Cari nilai G ya. Akar primitif dari P ya. Nilai G dapatlah 3 nih. Ya, dia dapat contoh 3 ya. Random dia. Kemudian cari bilangan acak. Ya. Bilangan acak dapat 2, 4, 3. Contoh terserah. Selama dia kurang dari 2273. Habis itu cari nilai Y-nya, yaitu 3 pangkat 243. Nilai G pangkat ini. Modnya 2273, bilangan prima tadi. Dapatlah 461. Dapatlah nilai X, dapatlah nilai Y. Halo, ini yang contoh mau kita encrypt. Halo. Misalkan H itu, misalkan A huruf 0, B huruf 1, Z huruf 25 ya. Karena dia mulai dari 0, 26 huruf ya kan. Misalkan H itu huruf keberapa ya kan? H itu huruf ke-8 ya. Jadi karena mulai dari 0 jadinya 07 ya. Huruf A itu 00 ya. Jadi A0. Jadi 0700. Jadi dia bikin dua huruf nih. Ya, huruf keduanya L huruf ke-12 jadi 11, O huruf ke-15 jadi 14. 11 11 4. Nah, sekarang ini huruf yang udah kita pisahkan dua huruf ini kita apa? Kita encrypt satu-satu ya. Kemudian dia mencari bilangan acak selama dia kurang dari 2774 ya. 2 kurang sama dia kurang 2273 ya, kurang 1272 lah. A dapatlah nilai ini ya, B dapatlah nilai ini ya, dapat hasil ciphertext-nya dua huruf itu adalah ini dan ini. Yang kedua 114 juga sama, dapatlah ini dan ini. Sehingga halo ciphertext hasilnya adalah ini. Ini adalah Elgamal ya. Kita masih bisa mengikuti kalau Elgamal, tapi kalau udah RSA, passwordnya udah kompleks, agak sulit itu. Ya. Bagaimana membaca data yang sepanjang? Waduh, agak rumit ini. Karena dia udah menggunakan variable big integer. Seperti itu.
dan seterusnya ya. Saat mendekrip juga sama, sudah ada rumusnya. Itu RSA. Oke. Lanjut ya. Habisin aja ini 2 lagi. Script tentang dash. Bukan. Ya, triple dash ya. Ya, triple dash ya. Oke. Triple dash terkenal juga ini. Ini algoritma terkenal semua yang dibahas di sini yang bawaannya library ini ya. Bisa untuk skripsi-skripsian ini ya. Bisa untuk judul kalian nih. Saya siapkan juga ini. Plain text. Oke, plain text-nya sama, password-nya sama. Oke. Plain text-nya sudah di atas ya. Kita tentukan. Nah, di sini kita bikin $, decrypt $, zipper atau encrypt lah sama aja ya. Saya bilang zipper aja, biasa kan standar namanya ya. Triple dash, jangankah triple dash ini? Jalan ya, dia bisa di-decrypt lagi dan seterusnya. 1 langkah lagi. Tufis. Ada contohnya enak banget ya. Oke, enak banget ini. Tufis juga terkenal ya. Ini algoritma dunia semua ini. Ya, kita kasih tesnya. Plantek dan key-nya. Berarti key-nya kita masukkan di sini. Planteknya udah di atas. Nah, ini adalah zipper ini. Dan ini adalah decrypt. Hasilnya kita cetak. Tufis, jalan nggak Tufis? Loh, nggak jalan. Tes salah ya, saya naruhnya salah. Astaga. Naruhnya salah nih, di sini ya. Oke, nggak kecetak dia. Ya, oke. Makanya dia kosong. Nah, kembali lagi ya. Ya artinya nanti kita rekan-rekan buat ini, buat suatu apa ya, contoh ya. Contoh form ya. Misalkan saya tadi bikin form hash ya. Hashing awal tadi ya, masukin password misalkan. Nah, di sini ya, ini contoh form-formnya. Saya ambil aja contoh di sini yang tes Bluefish ya. Seperti ini. Bluefish kriptografi ya. Tulis kalimat. Kalimat mana yang mau di-encrypt, ya kan? Kita kasih di sini kalimat. Berarti plain text-nya adalah $_post kalimat. Oh, dia minta passwordnya sekalian ya. Passwordnya apa? Kalimat ya, password ya. Oke. Password ya $_post, ngambil dari inputan key-nya. Ya. Supaya dia nggak langsung jalan ya berarti harus kita iset ya. Iset artinya saat dia menekan tombol ya.
Saat dia menekan tombol proses, ya tangkaplah datanya itu, kemudian proseslah seperti itu. Tes Blowfish. Terus kalimatnya. Halo, apa kabar? 1 2 3. Terus passwordnya 1 2 3. Proses. Ya. Ini zippernya ini, decryptnya ini. Itu diimplementasikan seperti itu. Ya nanti dikembangkan lagi ya. Dikembangkan lagi menjadi file misalkan ya. Jadi ini tipenya file misalkan. Sehingga nanti dia ngupload. Jadi file itulah yang dienkrip isinya ya, choose file. Seperti itu ya. Latihan. Oke, jadi mudah ya implementasi untuk standar kriptografi itu sudah banyak library-nya ya. Tapi di balik kemudahan tadi tentunya orang kadang mudah mengakses, tahu ya. Oh ini rumus pakai Blowfish ini cirinya kayak gini nih Blowfish nih. Kita bisa bongkar pakai rumus anti Blowfish-nya gimana. Ya, tapi harus tahu passwordnya juga, ya kan? Ya dah. Ya kembali lagi ya, kembali ke passwordnya tadi. Seperti itu. Jadi tahu algoritmanya apa, tahu passwordnya apa. Oke, saya kira itu mudah ya, bisa dipraktekkan lagi nanti. Oke. Tugasnya adalah ya, nanti ya Zenon yang mewakili, tugasnya adalah membuat aplikasi yang mirip ya, seperti tadi ya, mempraktekkan